Makanya kuncinya cuma dua, sabar dan sholat. Makanya kenapa dikatakan oleh Imam Syafi'i kalau sabar ini adalah ya kunci untuk bisa menyelesaikan segala rintangan dalam hidup. Tentu saja sholat itu tingkatannya sangat beragam. Mulai tingkatan syar'i sampai tingkatan yang hakiki. Ya, sholat pada tingkatan hakiki sebetulnya bukan lagi sembahyang. Karena kalau sembahyang itu yang disembah dengan yang menyembah itu masih ada jarak. Jadi kalau dalam bahasa Arab, sholat itu sendiri artinya adalah peleburan. Sholat itu sendiri adalah penyatuan. Dari kata waslat artinya adalah peleburan. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan sholat sebagai penolong kalau kita belum melebur, kalau kita belum menunggal, kalau kita belum bersatu. Makanya harus belajar teknik sholat yang akan mengantarkan kita sampai pada tingkatan peleburan. Itulah sesungguhnya tauhid yang sesungguhnya. Jadi kebanyakan sholat cuma di dimensi luar, dimensi kulit, tidak sampai pada dimensi peleburan. Akibatnya apa? Hanya terjebak oleh rutinitas. Akibatnya sholat yang syar'i itu menjadi beban. Aduh, belum sholat. Giliran sudah sholat, alhamdulillah sudah sholat. Jadi kalau orang-orang ini ditanya, kapan Anda merasakan nikmatnya sholat? Dan hampir semua orang mengatakan nikmatnya sholat justru ketika sudah selesai sholat. Coba, kalian kan suka begitu. Begitu waktunya sholat, langsung ambil wudhu, kemudian sholat cepet-cepetan. Udah assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah, tenang, sudah sholat. Kok tenangnya itu sudah sholat, bukan ketika sholat? Kok bahagianya itu setelah sholat, bukan ketika sholat? Kan aneh. Padahal Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan hiburannya beliau itu ketika sholat. Berarti saat sholat beliau bahagia. Ketika berhenti sholat sedih karena berpisah. Ini kan kebalikannya kita ini, betul nggak? Makanya kita dengan Nabi Muhammad kan beda sedikit. Nabi Muhammad itu kan sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah, kan beda sedikit. Itu yang menyebabkan kemudian sholat tidak membangun kesadaran apapun. Nah, saya kasih saran, cobalah mencari guru yang bisa mengajarkan sholat itu sebagai metode untuk minta tolong. Karena apa? Setelah sholat itu kita akan merasakan penyatuan, kehadiran, dan kita merasakan dengan kesadaran penuh kehadirannya. Karena dengan kehadirannya apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh beliau? Makanya kuncinya cuma dua, sabar dan sholat. Makanya kenapa dikatakan oleh Imam Syafi'i kalau sabar ini adalah ya kunci untuk bisa menyelesaikan segala rintangan dalam hidup. Ya. Mungkin punya pengalaman dengan ini. Nah, makanya di ayat yang ke-46 kemudian Allah menyatakan ya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi sabar dan sholat itu tidak bisa dilakukan sebagai penolong kecuali bagi orang-orang yang sudah khusyuk. Dan siapa orang yang khusyuk dalam sholatnya? Allah menyatakan orang yang sudah bertemu. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang meyakini kalau dia akan bertemu dengan Tuhannya dan dia akan kembali kepada Tuhan. Jadi jelas khusyuk dalam sholat berarti bisa mengingat kepada Allah. Syarat sahnya ingat cuma satu, tahu yang diingat. Bagaimana bisa ingat kepada Allah kalau kitanya belum tahu? Itu kuncinya.